Jangankan hakim, tukang sapu di depan Mahkamah Agungnya tahu perkara bakal menang apa kalah. Tukang bubur. Tukang bubur. Iya. Oh, kan di sekitar Tapi bukan tukang sate kan? Jadi sebegitu kotornya, Cak. Di ruang sidang tuh mengerikan emang. Apa alasan gaji kecil itu mereka menerima suap itu? Enggak sih, kalau level yang tadi udah rakus itu. Rakus. Kalau triliun itu udah rakus. Udah rakus ya? Udah rakus itu. Gitu. Kalau masyarakat tuh sehari-hari, Cak, Sudah biasa ya? itu diperas setiap hari, Cak. Oh gitu? Iya. Jadi hakim, panitera tuh ngasih kode biasanya kalau dalam perkara-perkara itu. Kodenya gimana? Biasanya sidang ditunda. Putusan ditunda 2 minggu. Nggak ada alasan. Belum siap. Nah, itu kode tuh. Barang yang sudah habis apa, Di? Apa saya lihat ada? Banyak, Cak. Apaan? Kecap, Kecap. Antos gelutong setong. Satu-satu ya. Kecap. Terus apa boleh? bawang, Bawang. Terus cabai tinggal dikit. kacang? Kacang masih ada tapi kayaknya nggak nyampe kok. Nambah. Kacang nambah. Beras beda beras. Terus beda. Oh, beras beda. Aman. Aman ya? Oke. Akhirnya besok itu kamu ke pasar pagi-pagi ya, belanja ini. Siap. Cak, Apa, Di? malam ini ada tamu. Iya, kita mau abenta demokrasi lagi. Ini kan ada masalah-masalah macam-macam itu loh yang kemarin diceritakan orang yang makan di sini itu loh. Kamu kan dengar juga kan? Iya. Mbok ya misal ada tamu gitu nitip pertanyaan toh. Oh, kamu nitip pertanyaan. Nitip Berarti pertanyaan kamu toh. ngupingnya serius kamu berarti? Yo, Oh iya. kasus di Surabaya itu gimana itu kabarnya? Oh, yang anu itu, orang di Borgol Kemarin itu. nonton di TV-TV. Yang gambarnya di Borgol itu. Betul. Oh, iya. Ampun, Iya sih, kebetulan ini mau ada Charles Simabura. Ah. Tapi nggak tahu udah sampai mana ini. Kemarin katanya mau nyicipin sate saya itu, Charles itu. Saya tunggu-tunggu ini memang. Siapa tahu dia bisa memberikan ini loh, Di. Memberikan kita Betul. pencerahan dan jawaban atas pertanyaannya orang itu. Betul, ya. Itu loh. Dan apalagi nanti pertanyaanmu kan juga mau dititipkan kan? Nah, itu. Mau nitip pertanyaan kan? Ya, kadang pas lagi kipas-kipas sate gitu kok ada ya isu-isu kayak gini gitu. Oh, kamu betul-betul ya. Jadi makanya kemarin sate gosong kamu nggak konsentrasi tuh kamu berarti gosong banyak itu gara-gara nguping itu. Dikit-dikit. Oh iya. Nggak, Kamu ada tamu ini. Nek sakoni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ferry bilang katanya di sini enak. Kalau Ferry itu apa aja enak, Pak. Ya betul, di Padang itu batu-bata dikasih sambal juga enak katanya. Makanya itu. Kalau Ferry itu makanan apa aja enak dia itu. Iya, Jadi iya. kalau dia bicara tidak jadi ukuran. Saya duduk dulu. Tidak jadi ukuran dia. Tapi ngomong-ngomong kamu dari mana? Ada ngurus visa. Oh, mau kemana itu? Keluar negeri. Ngurus visa, aku mau beli visa. Bisa. Oh visa, yang waktu itu yang buat terbang dia. Iya. Saya kan penjual sate, Chan, nggak ngerti apa-apa. Masa iya, Ji? Iya, penjual sate itu kan. Terus Di, Kita. ini loh, tak perkenalin ke kamu ya. Oke. Charles ini orang dari Padang, dari Jawa. Nah. Acul sate juga kan? Bukan, sembarangan kamu ini. Dulu. Potongan kayak gini bukan jualan sate. Dulu, sate Padang. Ini, Oh, sate Padang. ini dosen. Oh, siap. Dosen di Mohon maaf, Universitas Andalas. Dosen Fakultas Hukum. Iya. Kan? Dulu saya dorong nyalon rektor. Tapi nggak jadi. Jadi nyalon. Oh, jadi nyalon. Tapi nggak jadi rektor. Oh, iya. Lama sekali Chan kita nggak ketemu ya. Cak Ima baru ini ngundang. Iya, saya ini kan Iya. namanya orang bisnis, Pak. Tapi saya lihat ini di nontonnya si pemeran Detektif Ford itu. Apaan saya diundang oleh Cak Imam ini? Oh gitu. Iya. Kenapa kamu nggak Kan- telepon? Karena dia cerita katanya di situ satenya asli bukan properti katanya. Ya memang sate asli, kalau sate properti itu Makanya tak coba. bisa dimakan. Tak coba. Mestinya kamu itu kalau nggak SMS atau WA ya telepon.
Itu kalau kangen sama kita kan juga kangen. Saya mau WA kamu tuh nggak berani. Kenapa? Tulisan saya jelek. Takut nggak bisa dibaca. Itu. Ketahuan Maduranya ya. Iya. Itu ada ceritanya teman saya. Suatu hari dia ditelepon sama di WA sama kiainya. Namanya Muhammad. Mat, besok pagi kamu ke rumah ya, katanya. Langsung dia telepon. Siap Pak Kiai, besok saya akan datang ke rumah Pak Kiai. Oke, besok datang betul pagi-pagi, dikomplain lah sama kiainya itu. Kamu Mat, kayak orang kebanyakan pulsa aja katanya itu. Ya kenapa Pak Kiai? Wong saya WA, mbok kamu jawab pakai WA aja, nggak usah telepon. Aduh mohon maaf Pak Kiai, tulisan saya jelek, takut nggak bisa dibaca. Dikiranya WA itu tulis tangan. Betul. Jelek tulisan saya pakai. Ya sudah Mat. Jadi begitu. Cak Imam udah bagus tulisannya sekarang. Iya. itu cerita. Enggak, aku mau tanya, ini udah berapa lama sih buka? Ini sudah lama. Cabangnya juga sudah ada 2. Kemarin dia kan nikah nih, Rusdi nih. Bulan madu. Tar. Baru nikah udah buka cabang dia? Bukan saya yang buka cabang, bukan dia. Dia maunya, tapi ada istrinya, jangan keras. Iya. Nanti kita serius loh. Mau berapa sih hari ini? Itu loh, Jar, banyak sekali pertanyaan tentang itu loh, yang kemarin Surabaya itu loh. Yang orang di Kelentong itu loh, di Borgol itu loh, apa? Ronda Tanur. Oh iya. Iya itu. Itu menarik itu karena orang banyak tanya itu. Ya kebetulan Surabaya itu kan tetangganya Madura. Jadi orang Madura tuh antusias, ingin tahu sih. Kayak gitu. Masalah Surabaya, masalah orang Madura. Kalau kamu gimana? Ngikutin nggak? Ngikutin sih, cuma dari Padang aja. Gimana sih sebenarnya ceritanya itu? Yang tanur-tanur itu? Ada 2 sisi sih saja. Satu sisi korbannya si Tanur ya. Yang akhirnya nggak tahu deh. Ini mungkin tangan Tuhan yang bekerja ya. Selain melalui tangan penegak hukum ya. Karena si korban kan udah pasrah lah ya. Dia udah bebas dan lagi ngurus kasasi kan. Justru di proses pengurusan itu yang jadi masalah kan begitu. Itu satu. Jadi walaupun akhirnya kemudian pengadilan memvonis ya Mahkamah Agung kan kasih berapa 5 tahun. 5 tahun. Ya itu kan kayaknya sudah ya daripada enggak lah gitu ya. Bentar. Ini vonis beneran apa vonis apaan ini? Kok masa vonis daripada enggak? Ya kan momennya kok bisa berdekatan gitu loh, Cak. Seolah-olah kan Mahkamah Agung membuktikan bahwa ya udah kita tangkap, kita vonis loh gitu kan. Itu asalnya bebas katanya dia. Ya kan di tingkat yang Dia di pengadilan di Surabaya bebas. Lalu kasasi kan, jaksanya kan. Nah, di Mahkamah Agung kan pas berbarengan kena kan. Kena 5 tahun. Itu, pas berbarengan kena itu ini yang kamu katakan daripada enggak. Ya, kan jadi pertanyaan juga kok pas-pasan gitu loh. Nggak berjarak gitu. Assalamualaikum. Nah, ini ahlinya nih. Cak, apa kabar Cak? Kang Isnur. Iya. Namanya Sehat dah? Aduh. Sudah Mas. Udah Charles nih ngeri kalau udah orasi. Iya. Ya kan bisa habis 1 keranjang sate. Iya, Mas Isnur. Waduh. Saya tambah ganteng ya. Ampun, Cak. Tapi emang kalau makan sate banyak-banyak sehat. Iya. Kenapa daging, protein? Ini masa kurang makan nasi. Enggak. Masa kurang makan nasi. Jangan dulu. Masa kecil kurang gizi. Kurang gizi emang. Dulu waktu kecil banyakkan makan nasi. Iya. Sambalnya kurang. Sekarang dibalik. Satenya diperbanyak. Banyak. Proteinnya diperbanyak. Sekarang proteinnya diperbanyak sekarang. Karena kalau di Padang, sate Padang bukan daging. Apa tuh? Lidah. Tetelan juga. Makanya ceng-cengannya orang Madura, sate Madura sama orang sate Padang bukan sate sampean. Apa? Karena bukan daging. Nih, keluarkan dulu satenya. Kalau sudah siap. Yang asli ya? Ya. Ini loh Mas Isnur. Saya barusan ngobrol sama Charles. Tanya, ada kasus di Surabaya kemarin Ronda Tanur itu. Ya kan? Itu kan rame. Ya kebetulan kan Surabaya itu kan ada ikatan sejarah lah dengan saya sebagai orang Madura itu kan. Dulu waktu kecil itu, saya kalau liburan sekolah SMP itu, mainnya ke Surabaya. Naik kapal, belum ada jembatan. Naik kapal. Itu main situ. Padahal Madura tuh punya sosok role model hakim yang sangat luar biasa keren. Nah, Namanya Artijo Alkostar. Artijo Alkostar. Bisa-bisanya nih ada hakim yang dekat-dekat Madura kok begitu gitu. Ah itu dia, makanya Ada itu. juga hakim konstitusi. Oh iya, ada juga. Mantan ketua lagi.
Oh, yang Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud itu. Itu idola saya. Iya. Katanya santai ini di wilayah dekat rumah dia juga ya? Dekat-dekat rumah dia? Ya, nggak jauh-jauh. Oh, nggak jauh-jauh lah ya. Jauh. Tapi dia kan bukan pedagang sate. Oh, ya iya. kan? Nah, Tapi Pak Mahfud itu suka sate Padang juga sih. oh Pak Mahfud itu sate apa aja suka kali ya. Iya. Itu loh Mas Isnur. Oh, Aku tadi tanya sama Charles, gimana sih kalau kasus Rona Tanur itu? tapi ini kan kasus, bagi kalau kami ya, bagi LBH-nya sehari-hari kan melihat. Udah biasa. Udah biasa. Cuma yang luar biasa waktu kebongkarnya. Cuman ini mainan yang ngeri, miliaran gitu. Kalau masyarakat tuh sehari-hari, Cak, Sudah biasa ya? itu diperas setiap hari, Cak. Oh gitu? Iya. Jadi hakim panitera tuh ngasih kode biasanya kalau dalam perkara-perkara Ah, tuh. kodenya gimana? Biasanya sidang ditunda. Putusan ditunda 2 minggu. Nggak ada alasan. Belum siap. Nah, itu kode tuh. Biasanya panitera tuh kemudian colek-colek sama kliennya, ditunggu Pak Hakim. Gitu. Oh, jadi panitera itu bermain? Oh iya, Pak Hakim kan mungkin ketemu langsung Nggak sama langsung. pihak-pihak kan. Nggak Biasanya langsung. panitera. Oh, gitu. Yang kedua adalah biasanya pengacara. Pengacara ini kan nyambungin tuh dari polisi, jaksa ke hakim. Paket Nah, kalau ya? paket, nah, kalau paket. pengacara ini udah tahu tuh, pengacara yang biasa main di pengadilan udah tahu. Nah, LBH ini kan orang miskin, kita nggak bermain uang gitu. Tapi kalau kami menyaksikan sehari di ruang sidang pengadilan tuh udah kayak biasa, Cak. Nah, tapi kan ini ada yang menarik gini loh Mas Isnur. Pertama bebas. Ya, Ya di Surabaya dia bebas. itu ngeri, Cak, bebasnya. Hah? Itu Bebas kan ngeri. sungguh sangat kontrak. Jadi gini, pertolongan. Gimana? ada videonya, fotonya jelas di badan korban pacarnya ini sudah banyak bekas luka-luka lindasan ban. Dan di ruang sidang juga si ahli-ahli forensik, saksi itu semua menyaksikan dengan apa namanya latar telanjang ya, bahwa ini benar-benar meninggal karena penyiksaan, karena kekerasan oleh si Tanur ini. Gitu. Tapi hakim bisa putus bebas, kan nggak masuk di akal. Minimal kena penganiayaan lah ya, masih Indonesia. Itu saya kan nggak tahu Pak ya. Hakim bisa begitu. Nah itu, pertimbangannya itu. apa? Jadi gitu loh. bukan karena pakai akal, gitu. Dia pakai UUD, ujung-ujungnya duit. Oh pakai duit. UUD atau KUHP, kasih uang habis perkara. Oh gitu. Itu ada gium di kalangan praktisi hukum nggak? Oh gitu ya. UUD ujung-ujungnya duit. Lalu KUHP, jaksa kasasi. jaksa. Nah kalau putusan bebas, jaksa hanya bisa kasasi, nggak ada Kasasi. banding. Nggak ada banding. Nggak banding. Nah, kasasi. Yang Yang ketemu akhirnya di banyak kasus perkara seperti ini, Cak. Di kasus yang dulu Jakpus juga kasusnya sama. Jadi rupanya permainan tuh udah sistematis. Si makelar-makelar perkara ini, Markus ini dia bermainnya sistematis. sampai tangannya tuh tentakelnya di PN ada, di pengadilan tinggi ada, di kasasi ada gitu. Bahkan belum tentu hakim yang bermain gitu. Gitu. Makanya istilahnya Pak Benyamin Mangku di Laga dulu, jangankan hakim, tukang sapu di depan Mahkamah Agungnya tahu perkara bakal menang apa kalah. Tukang bubur. Tukang bubur. Iya. Kan di sekitar tapi bukan tukang sate kan? Jadi sebegitu kotornya, Cak. Di ruang sidang tuh mengerikan emang. Jadi orang-orang yang punya apa ya relasi. Cak, kalau bisa percaya. Karena kan modusnya itu kan dengan di situ ya Mas Isnur ya. Jadi apa intermediarnya antara orang luar sama orang dalam itu di situ. Ketemunya itu di situ. Orang-orang yang kemudian di sekitar pengadilan itu. Iya. Dan sama sebelumnya juga, ini timnya hakim yang sama nih. Hakim yang sama yang menyidangkan perkara kanjuruhan. Sama Erin Tuah juga, sepak bola. Bebas semua itu. Semua orang tahu, sedunia tahu ini meninggal karena apa. Terus kata hakim meninggal karena angin. 136 orang meninggal karena angin. Karena angin bawa asap ke Di gas air mata ditembakin terus anginnya ke orang di tribun. Padahal semua video menyaksikan gas air mata ditembakin ke tribun. Nah lalu ketika ke Mahkamah Agung divonis 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah kalau Tapi itu juga aneh sih, pasal maksudnya. pembunuhan kan nggak segitu kali ya? Benar. dia kenanya penganiayaan menyebabkan kematian. Iya, maksudnya kalau orang biasa ya kan itu diputusnya berat-berat 10 tahun, 15 tahun itu juga aneh. Iya. Nah saya itu kan baca di ini ya baca di bungkus sate lah, orang kan koran bungkus sate kan sering koran sobek sebelum dipotong kita pakai pisau itu kan sering saya baca-baca. Sekarang masih ada koran. Udah nggak laku katanya. Masih. Buat Masih ya. buat buku sate. Jawab Pos masih ada. Masih ada. Oh, Masih iya. ada Jawab Pos. Sekarang bacanya udah pakai tablet. Itu kan kita potong-potong untuk bungkus itu kan kalau orang beli bungkus itu. Saya baca. Loh,
ini janggal juga katanya putusan yang 5 tahun itu. Iya. Dan dia bilang, saya lupa sih yang bilang namanya. Ini indikasinya dikasih suap juga katanya. Iya. Di situ. Bahkan Gimana itu? ada cerita, Cak. Putusan, ya, diputus di sidang, misalnya 10 tahun, terus keluar putusannya jadi 8 tahun. Jangan ada begitu, ada hakimnya begitu kelakuannya. Di Hakim Agung ini. Oh gitu? Begitu. Ada lagi terakhir putusan yang soal apa namanya? Soal pemilu, pilkada. Ya. Jadi hakim-hakim belum sidang udah keluar putusan duluan. Wih, ajaib dong. Iya. Jadi di perkara itu ada 2 putusan. Aneh, Cak. Udah ngeri-ngeri banget. Jadi permainan tuh sekasar itu. Kamu kan juga punya banyak pengalaman toh, Car? Mengenai ini carut marut itu. Aku tuh punya pengalaman ini. Kita kan ada tim rekam sidang KPK. Di sana KPK untuk rekam sidang kasus-kasus perkara korupsi. Itu salah satu cara yang dibuat oleh KPK untuk memantau proses persidangan supaya nggak ketemu yang kayak gitu. Karena memang kan perisalahan sidang itu kan memang mengandalkan si Panitera. Di beberapa pengadilan memang sudah taruh kamera perekam ya, tapi nggak semua persidangan direkam. Oh gitu. Ya, bahkan kadang-kadang sengaja dimatiin tuh. Minum dah. Gunanya itu kan itu, Cak. Kalau kita belajar di kasusnya MK misalnya kan, ingat nggak dulu kasus yang terakhir merubah putusan yang Oh, ya Pak Guntur ya Guntur. itu kan gara-gara orang lihat rekaman itu, munculin yang dibacain itu, ternyata waktu dipublish kan beda. Waduh. Redaksinya itu. Ayo dimakan sate. Nah yang begitu itu kan juga salah satu cara. Jadi sekarang itu memang kemudian pengalaman kita waktu rekam sidang itu memang ada keterbatasan. Namun waktu kita rekam itu, makasih ya Mas Rudi, itu sidangnya tertib ya. Begitu direkam tertib. Di dalam rekaman tertib. Pokoknya baik lah gitu ya. Seperti kita kalau syuting tertib gitu ya. Dan sampai kapan sampai kapan nggak akan mungkin bisa membuktikan akan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan kan di luar itu. Iya. Nggak bisa kita rekam. Itu loh. Beritanya itu katanya ada yang jadi perantara. Iya. Suapnya itu malah orang eselon 1 katanya kan. Artinya dia bukan hakim kan. Dan sudah pensiun. Sudah pensiun. Mantan kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan. Terus litbang ya. Iya. Dan dia ditemukan nih. 1 triliun lebih. Sebentar. Selama 10 tahun itu uang kalau dibeli Kalau sate dibeli berapa sate, piring itu? Cak, kalau dibeli sate berapa itu? Kalau dibelikan dawet Depok banjir. Ngeri. Penuh Ciliwung ya. Jadi itu yang ditemukan, Cak. Belum yang belum ditemukan. Kalau yang resminya kan LKPN-nya kan 51. Berarti masih ada indikasi ini dong. Ya kan itu yang jaksa datang ke rumahnya menemukan uang itu. Nah yang belum dicari tanahnya di wilayah mana? Asetnya yang di bank, aset yang di luar negeri kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang memang pengungkapan penegakan hukum kita itu ya, Cak ya. Ya nggak sengaja begini. Berapa kali tuh kasusnya dulu. Betul. Si Mario Dandi ya. Mario Dandi, ya, Rafael Alun. Hanya gara-gara itu bongkar kemana-mana sampai pejabat bea cukai berapa tempat juga dicopot gitu kan. Ya. Jadi snowballnya luar biasa. Kasusnya Ocek Aligis. OCK Kan dia tertangkap saat hendak menyuap hakim PTUN. Jadi bayangkan dalam konteks PTUN itu nggak pernah namanya meriksa pidana. Siapa namanya? Zarov. Zarov itu dia menjadi makelar kasus itu setelah dia pensiun atau semenjak dia masih menjabat juga. Dia pensiun baru 2 tahun. Dia kan jabatan dibilang ditemukan oleh kejaksaan itu selama 10 tahun. Terakhir. Oh, berarti ketika dia masih menjabat. Jadi kalau sepertinya dia walaupun sudah pensiun kayak masih ada. Oh iya benar berarti Mas ini nyambung dengan yang dikatakan Mas Isnur tadi. Dan dia bukan hakim kan? Bukan. Dia tuh PNS-nya. Ya jangankan PNS kok kata sampai tukang bubur tadi bisa masuk ke hakim kok. Ya kan apalagi ini pejabat eselon 1. Pejabat ya. Tapi kok kira-kira dia buat apa uang 1 triliun itu ya? Nah itu yang dia buat film juga sih katanya. Nah yang terakhir sang pengadil, dia produsernya. Buat film juga dia katanya kan? Di film itu. Dia buat film. Jadi dia tanda kutip jadi produser. Dia danai pembuatan film.
Makanya kan aneh-aneh. Itu kan modus ini juga. Enggak cuci uang atau cuci tangan. Berarti film itu viral. Cuci badan. Viral kan? Bersih. Film itu viral terus dia seolah-olah dia dapat pendapatan dari film Artinya kan itu. aneh gitu. Bisa begitu juga. Ada PNS, Atau dia modalin bikin sate. ada pejabat ya negara yang gajinya nggak seberapa, yang kemarin gaji hakim muda tuh demo, bisa bayarin film yang puluhan miliar kan aneh. Iya. Dari mana uang? Ini Mas Nur. Bicara gaji ya. Kemarin kan memang apa namanya Naik. hakim minta gajinya naik. Iya. Iya, hakim muda kasihan. Sudah dinaikkan sama Pak Jokowi, ya kan? Apa alasan gaji kecil itu mereka menerima suap itu? Enggak sih, kalau level yang tadi udah rakus itu. Rakus. Kalau triliun itu udah rakus. Udah rakus ya? Udah rakus itu. Ya gaji kecil itu salah satu faktor, iya. Tapi orang korupsi itu bukan hanya karena gaji kecil. Tadi yang kasus satu itu kan dia serakah. Jadi memang karena orangnya ya. Sistem juga, Cak. Kasus yang si Mario Dandi itu juga bukan karena gajinya kecil juga. Iya. Enggak begini. Kan ada cerita nih tetangga saya nih. Di Madura. Iya di Madura. Loh, saya kan orang Madura, Car. Mesti bercerita tentang Madura lah. Ini Madura coret enggak? Ada juga. Asli ya. Di mana sih itu? Asli. Nah, ponakan dia ini carok. Ngeri. Wah, membunuh orang yang lawannya terbunuh. Ya kategorinya kan membunuh orang lah. Gitu. Lalu di sidang di pengadilan, ya kan? Adiknya ini tanya ke kakaknya, kan ponakan dia kan yang carok ini, Kak, Ahmad kena hukuman berapa tahun Kak? Katanya. Wah, tinggi Ahmad ini, dia bilang begitu. Ya kena berapa Kak? Kenanya itu 8 tahun. Tinggi sekali Kak. Kena pasal berapa itu katanya? Kena pasal 530 apa 31 gitu. Wah, bisa nggak Kak ya itu ya? Pasalnya diturunkan Kak katanya. Maksudnya ya diturunkan jadi pasal 200 lah. Siapa tahu hukumannya jadi 4 tahun katanya. Enggak maksud saya itu. Artinya bahwa yang namanya hakim itu dalam asumsi masyarakat Bisa dinego. Bisa dinego. Bisa dinego. Cuma dia negonya salah. Nego pasal. Kan ada cerita tuh, Pak Mahfud tuh ke Jepang. Ketemu sama hakim Jepang. Terus Pak Mahfud nanya, di Jepang ada hakim korupsi nggak? Terus hakimnya merasa heran. Emang ada ya hakim korupsi? Saya ngalami itu. Emang ada ya hakim korupsi? Saya ngalami Jepang itu. itu nggak ada hakim korupsi. Saya ngalami itu, Cak. Waktu di Jepang itu, saya cerita tentang KY. Kita punya komisi yudisial, kerjanya itu ini gitu. Ngawasi hakim, kode etik hakim. Nah, kalau di sini KY-nya di mana? Saya bilang. Di mana? Kita nggak punya katanya. Emang ada hakim korupsi seperti itu di Indonesia? Ada Pak. Kita nggak punya. Sama persis cerita. KY itu mau tanya sih, peran KY seperti di mana sih dalam begini ini? Kok KY nggak berdaya ya KY itu ya? Iya, ya banyak dipotong. Udah dipotong. Jadi misalnya gini, dulu rekrutmen itu KY terlibat dalam rekrutmen hakim semuanya. Ya kan. Sekarang enggak. Di judicial review akhirnya KY hanya rekrutmen hakim agung saja. Kalaupun di hakim apa ada sih di diklat kalau nggak salah. Iya, jadi banyak dicopotin giginya gitu. Nah, kalau KY giginya dicopotin, ya kan, perilaku hakim yang menerima suap-suap itu, ya kan, tidak karena gaji, ya kan? Tadi Mas Isnur bilang begitu kan, gaji kecil, betul? Gaji hakim saat ini bukan gaji kecil. Gaji hakim saat ini tidak berpengaruh sesungguhnya, iya kan? Tetap itu berarti karena keserakahan. Ya Dan bisa jaga integritas. sistemnya, kalau ada struktur yang bekerja begitu luasa ke sana sini dan semua orang diam dan menikmati, berarti sistem. Nah, kalau begitu gimana cara memperbaiki ini? Mosok akan selamanya orang yang berperkara di pengadilan itu harus menyediakan uang besar, Iya. iya kan? Karena kalau enggak, meskipun benar dipastikan akan kalah. Iya. Nah itu pengalaman Mas Isnur gimana? Gini, MA itu urusan kepegawaian, urusan mutasi, promosi dan semuanya dipegang oleh dia sendiri. Beda sama kementerian lain. Kalau kementerian lain tuh ada Kementerian PAN, ada BKN. Kalau MA semua sendiri.
Jadi karena semua diurus sendiri, sangat memungkinkan tertutup dan nggak ada keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, kita sebenarnya mengusulkan ada namanya RU Jabatan Hakim, ada namanya Shareholder Management. MA karena begitu besar lembaganya, begitu besar kapasitasnya, harusnya dibagi manajemennya. Dan di banyak negara, Cak, di Eropa, di beberapa negara di Asia itu dibagi. Jadi misalnya ada urusan yudisialnya itu oleh Mahkamah Agung sendiri. Tapi urusan rekrutmen, manajemen internal itu berbagi. Misalnya masuklah KY di situ. Ini kan KY sama sekali nggak terlibat dalam manajemen internal MA. Tapi kan fungsi KY itu mengontrol ini. Iya, cuman kan di luar, Cak. Dan banyak MA juga banyak resistennya. Jangan-jangan meskipun di dalam lalu nanti jadi ini terkontaminasi juga. Artinya kalau KY kan ada pihak eksternal, Cak. Si komisioner ganti-ganti tiap 5 tahun. Dan masyarakat sipil memungkinkan masuk menjadi anggota komisi yudisial. Dalam artian dengan demikian orang yang di dalam itu bisa berganti-ganti untuk mengawasinya. Nggak, maksud saya, Mas Isnur, kalau misalnya sistem seperti yang sampai ceritakan tadi itu kita diberlakukan di pengadilan kita di Indonesia Di MA, gitu ya, Mahkamah Agung misalnya gitu, jangan-jangan yang mengawasi lama-lama juga karena masih satu ruang. Lah pimpinannya siapa? Jadi ada beberapa lembaga yang terlibat di situ, Cak. Jadi jangan sendiri MA ngurusin semua, yudisial juga dia, non yudisial dia juga semua. Oh, seperti di PNS itu ada inspektorat dari luar. Kemenpannya, ada kemudian BKN-nya terlibat gitu. Jadi karena ada lembaga-lembaga yang terlibat, minimal lembaga lain ikut memantau. Gitu. Tapi ini loh, ini apa terbongkarnya kasus ini, ya kan? Itu karena peran jaksa lah ya. Jaksa. Sampai Tandur tadi itu jaksa Agung. Vonis 5 tahun itu kan ada peran jaksa. Ini Kejaksaan Agung ini berarti sudah mulai bagus atau gimana menurut kamu, Car? Kalau dari data yang kemudian dirilis ICW kemarin ya, itu kejaksaan cukup baik, progresnya dalam menangani perkara korupsi ya. Dan kemarin kan dibandingkan KPK ya, kan KPK agak turun ya. Tapi secara keseluruhan saya juga agak sedikit cukup mengapresiasi lah. Ada Hakim Agung juga sebelum ini yang pernah dijerat. Jadi ini udah mulai. Sebelumnya nggak pernah ya. Iya. Ya ada Hakim Agung. Nah ini masuk ke sebelumnya juga ada Sekjen yang dulu, Pak Anradi. Nah sekarang yang ini lagi ya. Bagi saya ini sebenarnya kita mulai sedikit membuka kotak Pandora yang kemudian tertutup itu gitu kan. Nah akhirnya saya balik ke adagium yang sering saya pakai, Cak. Orang tuh tersandung di batu kecil. Si Zarof itu kan nggak nyangka aja. Udah pensiun dia pikir dia bakal tenang-tenang aja kan. Ternyata ada aja sandungan kecil yang kemudian membuka semuanya dan membongkar itu. Dan itu selevel kepala badan ya, calon satu di Mahkamah Agung, yang lain gimana. Nah ini saya pikir makanya saya pernah kasih statement ya, ini saatnya bersih-bersih. Mumpung Ketua Mahkamah Agung juga baru, kenapa tidak pemerintahan kita baru? Ketua Mahkamah Agungnya tetangga saya, Madura itu. Madura juga kan? Pak Sunarto kan, saya kemarin baca koran itu. Iya. Pak Sunarto tetangga saya itu. Tapi Pak Sunarto ngakuin nggak kalau Cak Imam tetangganya? Ya pasti enggak lah. Memang kalau di Mahkamah Agung itu ketuanya ganti-gantian biasanya. Kalau nggak Madura, Makassar. Oh gitu. Dua itu biasanya gitu-gitu aja. Ini Madura baik. Amin. Justru itu, Cak. Kalau justru itu, ini bagi saya sebenarnya Mahkamah Agung harus merespon positif. Maksudnya gini. Ini kan pemerintahan baru, ya kan. Kejaksaan ini apa namanya track recordnya baik. Ya, lagi bagus lah. Sekarang nih. Lagi. Seenggak-enggaknya sudah ada beberapa kasus lah ya, yang menunjukkan kinerja Kejaksaan Agung itu baik, gitu kan. Ini apa dalam rangka mencari muka ke presiden baru atau bagaimana? Atau ini perintahnya presiden baru? Kalau Mas Isnur? Kalau saya melihatnya mereka marah. Karena kan perkara udah sedemikian terang di ruang sidang. Dan itu jadi sorotan publik. Mereka itu kan penyidikan susah aja. Penyidikan, penuntutan, menghadirkan saksi kan susah aja. Terus kita menghadapi atau Anda menghadapi hakim yang masuk angin gitu. Kan kesel dong. Kesel jaksa. Dan secara penegak hukum dia udah pasti tahu. Oh iya. Kan kita itu kan punya pakem-pakemnya, Cak. Kalau orang sudah ahlinya itu kan, misalnya penegakan hukum itu kalau udah tahunya, kalau udah begini pasti masuk nih, kalau udah begini pasti enggak nih. Nah dia pasti, si jaksa pasti yakin ya begitu ini bebas, jadi kira-kira kalau ini bermasalah. Kira-kira tuh ini bangke di depan mata, kira-kira. Jadi bukan karena dia ini bawa di tahun baru. Karena kan gini,
karena gini Cak, dia kan udah ngikutin lama juga. Iya. Dia kan pergerakan si lawyernya si Tanur itu kan diikutin sama dia. Makanya Oleh jaksa. Oh iya. Makanya hakim jangan pernah terlalu lama di suatu tempat. Si Erin Tuah dan timnya ini itu sudah sangat lama di PN Surabaya. Sudah sangat lama. Jadi kayak semacam jadi inilah raja kecil di pengadilan situ. Nah, sekarang bicara pengawasan hakim. Ya kan. Kita ingin agar pengadilan ini baik lah. Iya, Gitu benar. Tadi Mas Istur bilang ada undang-undang apa? Perbaikan RUU Jabatan Hakim. Jabatan Hakim. Iya, RUU. Nggak maju-maju itu. RUU itu kan ke DPR urusannya, Pak. Iya. Iya kan? DPR-nya gimana kira-kira? Nah, si Mahkamah Agung tidak mau sama RUU itu. Mahkamah Agungnya yang nggak mau malah. Saya pernah satu forum terus ada waktu itu ketua IKHI yang Mahkamah Agung mereka menolak RUU itu. Karena kan membagi fungsi atau tanggung jawab ke lembaga yang lain. Membagi ke pemerintah. Kita kan masukin pengawasan. Iya, terus di situ tuh ada ini Cak, di RUU Jabatan Hakim tuh ada review 5 tahunan. Kayak hakim MK misalnya tiap 5 tahun kan di review. Sekarang nih hakim agung kalau dia sakit Cak, nggak ada evaluasinya. Karena kan nggak ada review dia sampai seumur hidup. Sampai usia Berarti kalau 90 tahun. Kalau memang Mahkamah Agungnya yang nggak mau atas RUU itu, ya berarti mereka ingin melanggengkan itu berarti. Ya mudah-mudahan dengan tetangga saya jadi ketua MA itu. Nah, cocok. Ya kan? Iya. Pak Narto Ini jadi Pak Narto ketua. masih denger nih. Ya mudah-mudahan dia dengar. Iya. Ya kan? Ya nanti kita kirim lah linknya. Kirim linknya ke beliau. Biar dia tonton kan? Ya kan? Kita kirim linknya ke dia. Karena kita support lah, ya. Masa ya dia baru menjabat, baru mau bekerja, dikasih kejutan begini kan ya. Ya, makanya itu. Enggak banget gitu loh. Jadi emang harus terbuka sama perubahan. Dan perubahannya bukan kasuistis. Sebentar, satu lagi nih. Aku tadi juga baca koran nih. Si ICW malah pikirannya itu keluar dari ini. Ya bukan keluar apa maksudnya, jauh gitu. Bahkan dia itu bilang, si Kurnia Ramadana itu bilang di koran saya baca itu, ini ada yang dikasih TPPU juga. Iya pasti. Nah itu gimana ceritanya kok bisa masuk ke TPPU itu? Ya itu tadi mungkin dibisnisin buat film, dagang sate, itu. Situ bisa jadi. Itu ya bisa ke sana arahnya. Kan Ya? TPPU itu kan sebenarnya kan dia ngaburin duit hasil kejahatannya. Hasil kejahatan itu ya. Jadi arahannya TPPU itu ke si ZR tadi itu ya. Rof itu ya. Karena dia nggak mungkin ya naruh duit cash itu Makanya lama-lama kira-kira di gini, rumahnya. kalau ada PNS atau pejabat publik yang punya perusahaan patut dicurigai. Kan yang paling aman itu sering bukan TPPU-nya apa bukan dia TPPU kan punya usaha. Yang sering dipakai itu warisan. Dia patut dicurigai. Dia punya apa-apa karena dia ya udah uangnya masukin ke situ dicuci sama dia seolah hasil usahanya padahal hasil korupsi. Dan itu kan juga biasa jadi gatekeeper itu ya. Ya gitu. Perusahaan-perusahaan banyak juga kan anak-anak sekarang nih. Ya itu apa namanya startup. Makanya diarahkan ke sana. ya makanya kan sekarang tiba-tiba banyak banget crazy rich. Crazy rich itu kemudian terungkap kan banyak masalah dan korupsi di situ. Saya calon, Mas. Wah, Kan pedagang sate. iya. Sate tapinya Mobilnya Alfa. enggak, sate punya cabang 200 cabang se-Indonesia. Indonesia. Punya perusahaan di bandara-bandara aneh tuh. Kalau itu bagus, Nur. Kalau dia punya cabang berarti memang masuk. Ini satenya cuma satu. Enggak kira-kira Tapi gini. kekayaannya luar Enggak, biasa. kira-kira gini. Sate sama goreng pisang tuh lebih enak mana kan? Kok cepet goreng pisang tuh laku di mana-mana gitu. Itu sebentar Modalnya tuh. triliunan gitu kan. Perlu direspon ini Mas Isnur itu. Sang pisang. Sate cabangnya di Indonesia ada 200, ya kan? Sudah dirikan partai aja. Partai Sate Indonesia. Jangan disingkat loh. Enggak. Jangan disingkat loh. Partai Sate. Aku nggak tanggung jawab kalau itu kamu singkat. Serius aku nggak tanggung jawab. Jangan disingkat loh. Udah partai Sate Setelah Indonesia cukup. jadi partai tutup satenya. Satenya tutup. Jadi nanti bukan bunga mawar ya, tapi gambar sate gitu ya. Memperjelas sih. Nah, ini kalau masih aman ya? Nah, Car. Kalau lihat pidato Pak Prabowo kemarin tuh, Oh Car. ya. Ya kan? Bagus. Satu Visi. saya merasa beliau masih kayak nyalon presiden. Suasananya kayak masih apa itu? Saya suasana Ya. debat apa ya? Visi dia tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi oke. Ya. Ya kan? Ya. Nah, saya lalu makanya saya tanya, teringat. Ini ulangi pertanyaan tadi. Jangan-jangan ini memang Perintahnya. perintah Pak Prabowo. Ya. Gitu. Nah, menjadi semakin kuat pesannya kalau ini berkembang.
Tapi kalau ini justru diredam, nah ini justru bertolak belakang dengan perintah. Jadi kalau ini memang betul perintahnya Pak Prabowo, ya pasti berkembang dong, ya kan, kemana-mana nih. Tapi kalau dikunci hanya berhenti. Menarik. Tantangannya itu dong, tantangannya dong. Karena gini, Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu, Hasimnya adiknya Pak Prabowo maksud saya, ya kan? Hasim adiknya Pak Prabowo itu, dia kan mau kejar ini, Persis. pengemplang pajak, Pajaknya betul. ya kan? Yang nilainya sampai 300 triliun, ya kan? Yang kalau kata Pak Jokowi 11.000 triliun itu loh. Dia bilang katanya 300 nanti tahap awal akan masuk sekitar 100 berapa seperti itu. Untuk menutupi defisit. Nah, kalau itu betul terjadi, berarti kan bagus. Keren. Kan Meskipun tadi ujian dia kan bilang, tidak ada yang boleh aman bersama saya. Siapapun di ruangan ini, ke semua menterinya, termasuk menteri dari partai-partainya dia sendiri. Ya. Bermasalah saya copot. Kan itu kan tantangan dong. Ya. Bisa nggak Kejaksaan Agung mengungkap korupsi di sekitar orang dekatnya itu di para menteri itu? Itu baru keren. Oh, itu baru jos ya. Karena Jaksa Agung itu memang di bawah kendali dia. Iya. Itu loh, Cak. Itu loh, Cak. Jadi Jaksa Agung di bawah kendali dia. Nah, selama ini kan kadang-kadang memang mandulnya Kejaksaan Agung gara-gara ya. Tapi kemarin itu ada fenomena tidak menarik. Kenapa Jaksa Agung ada yang melaporkan ke KPK? Itu move. Biasa lah. Ini juga pemilihan ketua MA juga sebelum pemilihan ketua MA ada yang juga. rame-rame demo KPK. Oh, ribut biasa. Bergaining juga itu sih. Bergaining. Maksudnya bergaining itu biar kerja kejaksaan yang sekarang katakanlah sudah bagus on the track itu terganggu gitu maksudnya? Atau bagaimana? Banyak sih, banyak variabel ya. Satu memang mengganggu itu. Yang kedua mencoba bentur-benturin lagi. Jadi gini, ada namanya copy paste model gerakan oleh koruptor atau oleh penjahat demokrasi. Ya. Jadi ketika kita lagi demo nih, cicak buaya ini. lagi demo menolak revisi undang-undang KPK, kita teriak di depan KPK. Terus datanglah masa bayaran. Mereka dibagiin jas alma mater untuk menghalangi demonya kita. Oh. Nah ini juga sama. Jadi banyak sekarang modus-modus orang itu disuruh untuk datang ke KPK untuk demo bayar. Saya sih kalau lihat orang demo pakai seragam itu biasa. Karena dulu saya sebelum buka warung begini ini memang jualannya di pinggir jalan. Nah, orang demo kita jualan. Iya. Terus sambil pegang HP. Itu intel. Ya kan kita enggak, kita bukan kipas. Ya, sambil orang nanti kalau selesai Saya pernah Cak waktu itu ada itu Cak, somai deh Cak. Kita beli berapapun dikasih aja banyak-banyak model. Enggak ada standarnya dia. ternyata intel. Saya curiga, orang kan kalau jualan beneran kan ada standar ya kan. Ini apapun diambil aja bener kasih. Seperti yang jualan jamu kemarin itu berarti ya. Ada yang jualan jamu kemarin kan? Iya. Nggak, memang saat ini, Cak, problem korupsi di tubuh APH adalah yang paling utama untuk diselesaikan. Dan itu Jadi, yang paling berat. Yang karena paling berat. Dia rawan serangan balik. Iya. Jadi korupsi di Mahkamah Agung, korupsi di Kejaksaan, dan korupsi di kepolisian itu yang paling harus pertama diselesaikan kalau pengen negara ini bersih. Nah, kalau kata Pak Prabowo kemarin kan kepala itu ikan itu busuk Busuk di kepala. Nah, apa tuh pesannya? Ya artinya berarti kepalanya jangan busuk, biar badannya tidak busuk kan? Ya, peradilan kita di mana kepalanya? Di Mahkamah Agung. Mahkamah. Makanya dibersihkan. Kok jangan kamu yang jadi host dulu, aku mau host. Udah kamu tanya sama Isnur aja. Iya, makanya supaya dia tidak busuk, Pak Narto pasti Kalau pembersihan pertama kali dimulai dari kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, nanti mereka bersih. Mereka bisa membersihkan Caranya gimana caranya? Caranya gimana? Ya, pertama yang terapi sekarang ini harus dikembangkan ini. Jadi ini apa semacam terapi terapi untuk mereka bahwa era sekarang serius nih. Pemerintahnya serius, Mahkamah Agung serius. Kalau bicara 3 penegak hukum di Indonesia yang berkaitan dengan hukum, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. plus advokat, jangan lupa. Plus advokat kan di luar. Iya. Advokat kan di luar. Tapi dia aktor penting dalam korupsi. Betul, ini aktor Kan penting. yang ketangkep juga ini kemarin. Nah, advokat ini nggak ada kepalanya. Oh ya, bebas. Kepalanya pecah nih. Banyak. Kepalanya pecah nih. Itu masalah. Iya kan? Ya kan? Nah, KPK, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah ya Agung. kan? Komando, sistemnya nggak sedikit semi Kepalanya komando. kan ada presiden namanya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, berarti kalau menggunakan teorinya Mas Isnur tadi, ya kan?
untuk memperbaiki ini berarti dari ini dong. Iya, harus tegas. Dari ini dong, dari presiden dong Iya. berarti. Jadi Iya kan? suksesnya program apapun di negara kita ini memang dukungan politik dari presiden itu. Wah, saya optimis kalau begitu. Iya. Karena saya lihat pidatonya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu kan memang pidatonya kan berapi-api ya. Jadi Sepertinya dia gergetan tapi gitu. bukannya semangat, Cak. Perlu didukung oleh data yang kuat. Bagaimana cara membersihkan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan kepolisian. Jadi harus ada riset yang serius. Bagaimana peta korupsi di kepolisian, kejaksaan dan Udah punya Mahkamah. itu. Itu tugasnya LBHI, tugasnya sampean itu. Apalagi kepolisian kan udah punya apa? Persis. Tip apa tuh? Kortas. Tipikor itu loh. Sekarang itu yang barusan diteken itu. Iya, itu Perfect apa? Sekarang Direktorat Anti Korupsi di Barreskrim jadiin badan koordinasi, bakor ya. Iya. Nah, salah satu yang harus dia bersihkan ya di dalam dulu. Dalam dulu. Oh, iya. Nyapu kalau kita menyapu lantai ya sapu yang bersih. Kan sama, Cak. Level Kapolda Teddy Minahasa bisnis narkotik. Barang bukti. Bayangkan level Kapolda, dia ada barang bukti, dia perjualbelikan, kan mengerikan, Cak. Itu Ya, kita itu kan begini Mas Isnur, Mas Charles ya, kita ngobrol di sini ini kan ya biar masyarakat kita tuh tercerahkan. Dan optimis. Ya, dan Nggak ya, optimis tercerahkan dan kita membangun optimisme mereka. persis, jangan Karena sampai di masyarakat mereka kita sekarang itu, cuek. iya kan? Kalau sudah berurusan ke pengadilan itu permisi Pak, Bener. iya kan? Bener. Nggak ada yang mau. Jangankan Iya kan? urusan sidang, Cak. Sudah bayar pengacara, belum tentu menang juga, kadang diperas juga oleh pengacaranya, Iya, benar. iya kan? Takut-takutin. Masuk ke pengadilan juga begitu, kadang jaksanya juga begitu, polisinya juga begitu, iya kan? Jadi hopeless masyarakat Jangan kita urusan perkara berat, ditilang aja kan mendingan damai. Iya. Nah, Siapa itu sih? urusan sederhana, tilang aja. Itu kan jadi ruang yang terbuka untuk praktik suap menyuap. Nah, kalau soal damai itu saya punya cerita. Ada Ceritanya damai ini kan. Saya juga pernah punya kejadian begitu, tapi ini tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum. Jadi saya datang ke sebuah kementerian gitu kan, di bawah itu. Oh, jualan sate? Oh, enggak. Nah, saya ini ngurusin temen waktu itu. Nyamar-nyamar. Ngurusin temen kan. Lalu biar saya kan biar diprioritaskan lah. Saya kasih ini Pak. Apa itu? Katanya itu. Nggak usah. Oh, aku kira dia nggak mau beneran. Sedikit Ya kan? itu. Saya keluar. Wah, bagus orangnya. Saya bilang gitu. Dia nggak mau. Bagus gimana? Kata teman saya sambil nginjak kaki saya. Coba kamu tambahin. Saya tambahin kan. Oh, ini ya. Langsung begitu dia. Ternyata ini kurang. ya. Ternyata kurang ya. Makasih. Ternyata kurang. Kurang. Oh. Nah, itu fenomena di masyarakat kita, Pak. Terjadi seperti itu, Mas. Iya. Itu. Setuju. Tapi kalau yang begitu-begitu itu Cak, dua sisi juga sih sebenarnya Mas Isnur, ya. Karena mungkin budaya itu sudah terbentuk. Di saya dosen. Kadang-kadang mahasiswa pun juga kadang-kadang sudah kita larang ya. Kita selesai bimbingan mahasiswa kan tiba-tiba datang ke rumah. Bawa sesuatu gitu kan. Pak, ini Pak, ucapan terima kasih Pak dari Ibu. Dibilangin dari ibunya. Nah, itu Bapak. Tapi kamu terima itu? Enggak dong. Enggak. Enggak, ya, gimana? Loh, saya dengar cerita begini loh. Nggak tahu benar apa enggak. Katanya di kampung itu, hakim-hakim itu yang sudah memutus dengan benar Iya. dan memenangkan perkara, itu katanya suka dianterin beras. Betul. Karena gini, secara sosiologis kan mereka deket. Hakim-hakim di PN itu, kan wilayah kerjanya cuma di kampung itu, kabupaten itu kan sehari-hari mungkin mereka bertemu dan segala macam. Nah, termasuk juga bukan hanya hubungan baik. Begitu dia memutus itu adalah terkait dengan pidana yang ngeri-ngeri itu, narkoba, pembunuhan, justru beresiko juga buat mereka. Di situ sih posisinya. Saya tanya Mas Isnur dulu nih, sebelum kita tutup warungnya kan. Mas Isnur pernah ini nggak? Pernah lakukan semacam riset atau apalah gitu ya, mengkomparasikan gimana cara memperbaiki aparat penegak hukum kita, ya termasuk pengadilan gitu. Misalnya memperbaiki kepolisian, memperbaiki kejaksaan. Ada. Gimana ceritanya? Banyak. Ceritanya gimana tuh Mas Isnur? Jadi itu dimulai bahkan dari rekrutmen, Cak. Apakah rekrutmen itu fair? Diawasi oleh banyak orang, terbuka, tidak ada titipan. Satu. Yang kedua, saat naik jabatan, mau sekolah, promosi itu gimana? Mekanismenya jelas apa enggak? Terus yang ketiga, kalau dia sudah dengan jabatan, kalau hakim
nangani perkaranya siapa yang distribusi. Nah, sampean kalau karena rajin menerima uang dan share ke saya sebagai kepala, dapat yang basah-basah. Nah, ini karena kritis nih, karena nggak mau uang, kasih yang kering terus. Nyuri Nah, ayam. kalau pengalaman di negara lain mungkin Mas Isnur punya contoh? Enggak ya? Semuanya transparan. Kok semua transparan? Semua transparan. Bahkan gini loh, ada contoh rekrutmen KPK yang bagus dulu, Indonesia Memanggil. Indonesia Memanggil itu salah satu rekrutmen yang menurut saya terbaik. Karena melibatkan pihak-pihak lain yang top banget. Kampus UI atau apa, nah sebaiknya. Makanya saya bilang, rekrutmen promosi itu menggunakan asesmen yang sangat baik. Karena sistemnya terbangun gitu. Nah ini karena sekarang kasihan, Cak. Banyak hakim-hakim muda yang baik-baik atau hakim-hakim baru yang direkrut ke Mahkamah Agung baik-baik, mereka tuh bingung menghadapi internal yang seperti itu. Termasuk jaksa mungkin juga ya? Jaksa juga. Jadi menurut saya segera selamatkan karena masih banyak hakim-hakim yang baik. Hakim-hakim muda yang bersih-bersih masuk, punya nilai idealitas. Nah kalau mereka nanti ke depan lama-kelamaan mereka tergerus ya karena nggak kuat lihat di dalam, bahaya. Kalau kamu gimana cerita? Mungkin di rekrutmen dulu bagus, Mas. Begitu dia mau promosi naik pangkat, di situ baru ketemu penyakitnya. Mau sekolah itu di situ tuh, dan itu udah internal. Penempatan Penempatan itu udah Nah internal. itu maksud itu gimana cara memperbaikinya yang begitu-begitu kan kadang-kadang orang tuh dihadapkan pada dilema Pak. Ya kan, kalau tidak bayar tidak naik. Harus diintervensi, Cak. Yang betul dibilang Isnur tadi, harus ada pihak eksternal yang memberikan penilaian. Yang tadi RUU yang tidak jadi. Iya, misalnya Kalau jangan sampai dia persis. jadi penilai sendiri, gunain sendiri. Nah, Persis. Jadi sebenarnya ruang gelap ini harus dibuka Itu sama setransparan mungkin. Terus dilibatkan pihak-pihak eksternal yang bisa mengawasi. Karena kalau sendiri mungkin akan saling tertutup gitu. Tapi gini loh, kalau yang diawasin itu ya, kalau yang ditangani itu memang duit miliaran kan ya. Ya kan, sementara hakim gajinya cuma segitu. Kalau tergoda apa ya manusiawi juga kayaknya ya. Iya, kadang-kadang Gimana tuh, Mas? kalau kan orang mereka kan udah berniat, Cak, jadi hakim, udah tahu. Lalu apa kita mau gaji miliaran juga kan nggak mungkin, Cak. Oh iya. Nah, jawaban itu yang saya perlukan. Dia kan namanya kejahatan udah triliunan, lalu gajinya triliunan juga, nggak bisa logika itu dong. Iya. Jadi uang negara habis buat gajinya doang gitu ya. Iya kan? Berapa modalin iya. mereka supaya mereka nggak korupsi 1 triliun? Nggak gitu. Jadi gini, kalau ada satu pejabat hakim yang hartanya tiba-tiba melonjak drastis, tiba-tiba dia pakai mobil yang mewah dan dia nggak terukur, itu harus dibuktikan dari mana uangnya. Makanya dalam TPPO ada istilah pembuktian terbalik. Semua aset yang dimiliki dari mana Tapi itu belum pernah dilakukan itu. itu harus dilakukan. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Termasuk sekarang kita dorong perbaikan LHKPN, Cak. Kan sekarang ini LHKPN melapor udah. KPK tuh nggak ngecek. Jadi kalau kepatuhan udah tinggi, Cak, 90%-an. Tapi kebenaran Ya. masih Iya. Wah, yang menarik. Termasuk PPATK kan sering sekali mereka menemukan transaksi yang aneh di antara para pejabat. Itu kan ditindaklanjutin nggak sama penegak hukum? Coba transaksinya aneh, gajinya 50 juta, tapi transaksinya setahun 50 miliar, kan aneh. Harusnya diperiksa dong. Nah, sebelum terakhir lagi nih, saya tanya benar. Katanya ada teori begini sih. Saya berdengar aja nih. Ngeri ini. Kalau nggak salah, Makan sate pakai teori nih ngeri gitu ya. ada teori begini. Gimana ya kalau misalnya memberantas korupsi di Indonesia itu ya dipotong aja, dipotong generasinya. Yang sudah korupsi, yang sebelum-sebelumnya korupsi itu sudahlah ini diampuni, ya kan? Tetapi jangan korupsi lagi. Seperti modelnya Cina. Itu kalau diterapkan di Indonesia menarik kayaknya ya. Cina itu kan juga nggak bersih-bersih amat juga. Ngeri. Ngeri juga tuh, Cak. Gitu. Tapi polanya kan waktu itu begitu. Ya yang dipotong tangan itu yang berlawanan sama si Politik. Partai Komunis. Oh begitu. Itu juga di situ. Oh sama aja berarti. Tapi teorinya kan bagus. Kayak menurut Mas Isnur gimana kalau misalnya begitu? Dilihat aja indeks anunya. Atau jangan-jangan yang belum korupsi itu enakan kamu sudah korupsi. Gitu kan? Tapi tantangannya gini, berapa yang dipotong? Berapa ribu yang dipotong? Bagaimana asesmennya? Terus siapa yang menggantikan mereka sesaat itu? Apakah impor dari luar negeri? Iya. Jadi butuh transisi. Sebenarnya sih masing-masing lembaga itu punya roadmap. Udah Itu ada. banyak roadmapnya. KPK tuh punya riset yang dalam soal reformasi Mahkamah Agung. Tinggal sebenarnya presiden. Mahkamah Agung juga punya. Iya, presiden itu membuka semua data, melibatkan ahli-ahli seperti Uda Charles ini, disimpan di meja, mana kajian yang terbaik untuk perbaiki. Ya, eksekusi.
Gitu. Dan Loh, Jar, konsisten. kamu dari tadi kok didiamin aja satenya? Iya, Ini siap. harus dibantu anak ini memang. Bantu. Kawat kamu ya. Jadi kalau itu udah banyak, Cak. Riset-riset udah banyak. Cuma memang kemudian ya karena generasi bertukar, komitmen juga bertukar. Itu masalahnya. Dan ingat loh di eranya Pak Jokowi penegakan hukum kan drop. Iyalah. Orang selalu bilang, mikirin itu ekonomi lebih penting. Ekonomi itu nggak bertumbuh, investor nggak masuk, kalau hukumnya nggak bener. Iya. Kan Jokowi kan heran, ini udah cipta kerja, ditawarin banyak hal, semua dikasih keringanan, kok nggak masuk tuh namanya investor. Hukumnya nggak bener. Jadi nomor satu yang ditakuti oleh investor nggak masuk adalah korupsi. Hukumnya nggak pasti. Jadi dari segi regulasi nih, Cak, cipta kerja itu bagi investor asing malah jadi tanda tanya. Kok bisa ya undang-undang di Indonesia itu Ubah-ubah semena-mena. dengan secepat itu? Bukan mereka seneng, Cak. Mereka khawatir. Jangan-jangan nanti berubah lagi. Pemerintah diubah lagi dengan cara seperti ini yang merugikan mereka. Iya, oh gitu Itu ya. makanya obat kayak bodrek aja kan jadi. Jadi instan. Jadi hukum menurut saya jadi harusnya nomor satu penyelesaian perbaikannya. Karena muaranya ke sana semua. Misalnya investor berkonflik dengan warga kah dengan apa. Kalau hukumnya benar sejak awal, investor aman gitu loh. Sekarang enggak. Dia bisa suap sana sini besok dicabut lagi. Tapi ini kita juga berharap karena ini pemerintahan baru, mereka baru digembleng oleh Pak Prabowo di Magelang. Iya kan? Suruh baris berbaris dan lain sebagainya. Borsa merah putihnya itu mungkin tujuannya membentuk disiplin dan lain sebagainya kan. Mudah-mudahan mereka itu bisa bekerja sesuai dengan misi dan visinya Pak Prabowo yang sangat bagus dipidatokan itu, terutama tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu kan, sehingga investor kata Mas Isnur tadi bisa masuk karena hukumnya baik. Nah, dan tidak sekedar menjadi omon-omon seperti itu. Ya, terima kasih Mas ya, matur sekelangkong, Charles. apa jawabnya itu, Cak? Debade. Sama-sama. Ini ngerti, jangan orang Madura ini. Matur sekelangkong, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Antretan sedaja, saya Cak Imam, pemilik warung sate demokrasi ini. Moga-moga, mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan ini membawa pencerahan bagi kita semua dan membangun optimisme bagi kita semua, mumpung presidennya baru. Matur sekelangkong, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.